Bismillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamara an-nufusa bil iman wa sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadu al-ummata lirriyadati was-siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, masih menancapkan di dalam hati kita keimanan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, kami memohon kepadamu keimanan yang tidak menggoyahkan, tidak menjadikan kita ragu, keimanan yang menancap kuat di dalam dada, dan kenikmatan yang senantiasa kita rasakan, kemudian kebersamaan dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW di surga yang paling tinggi kelak di hari kiamat. Kita memohon kepada Allah tiga hal tersebut sebagaimana doa Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kajian serial dosa-dosa besar, dan kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-26. Satu pembahasan yang cukup panjang lebar dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Seakan-akan tidak ada satu jengkal perbuatan kita yang tidak mengandung unsur kezaliman. Karena memang kita sebagai manusia adalah makhluk yang saling bergerak, membutuhkan bermuamalah, bersinergi, melakukan komunikasi, melakukan transaksi dan sebagainya. Kita terkadang di dalam aktivitas keseharian kita melakukan satu perbuatan di mana itu adalah merupakan satu perbuatan aniaya, satu bentuk kezaliman mungkin tanpa kita sadari. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi di sini mengupas panjang lebar tentang dosa besar yang ke-26 ini, Masya Allah, hingga berhalaman, ya, 20 halaman sekiranya dikupas di dalam buku Al-Kabair ini, Masya Allah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasannya Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan dan sangat jauh dari yang namanya kezaliman. Dan oleh karenanya Islam memerintahkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk berbuat adil dan melarang dari yang namanya perbuatan zalim, ya, melarang berbuat kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ini adalah sepenggal atau cuplikan di antara banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala
membuat satu garis tegas terhadap perbuatan kezaliman. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam pembahasan kita, sedikit kita mendefinisikan apa itu zalim, makna daripada zalim, ya. Zalim, az-zulm, kezaliman. Secara bahasa, zalim atau az-zulmu artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disebutkan di dalam kamus Lisanul Arab, az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, fi ghairi mawdi'ihi. Az-zulmu artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara istilah, zalim artinya adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena adanya kekurangan atau karena melebihi batas, ya, melampaui batas. Sebagaimana Imam Al-Asfahani mengatakan, ya, az-zulmu artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtas bih, imma bi nuqsan au ziyadah wa imma bi'udul an waqtihi au makanihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, fi ghairi mawdi'ihil mukhtas bih, yang dikhususkan baginya, imma bi nuqsan, baik itu karena kekurangan, karena kurang, maupun karena adanya tambahan, bi nuqsan au bi ziyadah, wa imma bi'udul an waqtihi, atau baik karena tidak sesuai dari segi waktu dan atau tidak sesuai dari segi tempatnya. Kemudian makna zalim juga bisa diartikan sebagai satu perbuatan menggunakan milik orang lain tanpa hak, melakukan barang harta milik orang lain tanpa hak. Al-Imam Al-Jurjani mengatakan, ibaratun anit ta'addi, jadi az-zulm ini, kezaliman adalah satu ungkapan, ya, tentang at-ta'addi, melewati koridor kebenaran, melampaui batas, at-ta'addi anil haq, ya, melewati koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan, ya. Ilal batil wa huwal jur wa qila huwa tasarruf fi milkil ghair. Dikatakan juga atau disebut juga kezaliman ini adalah, ya, sebagian ahli bahasa mengartikan kezaliman adalah menggunakan milik orang lain dengan melebihi batas. Wa mujawazatul had. Baik. Kita akhiri definisi kezaliman az-zulm dengan definisi yang disampaikan atau dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini beliau memiliki penjelasan yang sangat bagus dalam memaknai apa itu zalim, apa itu az-zulm. Beliau mengatakan, "I'lam anna zulm huwa naqs." Ya, kezaliman itu adalah sebuah kekurangan, bersikap kurang. Qala Allah Ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Allah berfirman yang artinya, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu lam tazlim, tidak kurang sedikit pun buahnya, ya, tidak kurang. Jadi lam tazlim minhu syai'a, ya, wa lam tazlim minhu syai'a, dan buahnya itu tidak kekurangan sedikit pun, ya, tidak kurang buahnya. Maksudnya tidak kurang buahnya sedikit pun. Jadi bersikap kurang itu bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh bagi seseorang, atau melalaikan apa yang menjadi kewajiban baginya. Singkat kata, sebenarnya kezaliman ini adalah dua bentuk dosa, ya. Dosa meninggalkan perintah dan dosa melakukan larangan, ya. Dosa meninggalkan perintah dan dosa melakukan larangan. Tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan berarti kan melakukan larangan, ya, melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang, atau melalaikan apa yang menjadi kewajiban baginya. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Jadi singkat kata, ketika kita melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu dosa, sejatinya kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, yang akan berbuah kepada akibatnya. Ketika kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, sejatinya kita nanti akan menuai akibat dari apa yang kita lakukan. Dan itulah satu bentuk kezaliman secara tidak sadar sebenarnya. Tanpa kita sadari, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar, ya, apa yang menjadi ketetapan Allah, atau meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, sama saja itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Sebagaimana definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bersikap kurang itu bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang, atau melalaikan apa yang diwajibkan kepada baginya. Oleh karena itu, kezaliman itu berporos pada dua hal ini, ya, baik berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan
keharaman, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ini kan unsur dosa. Meninggalkan perintah, melakukan larangan, ini adalah unsur dosa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, tauhid, ya, memurnikan, mengesahkan Allah dalam peribadatan, di satu sisi Allah juga memerintahkan kita untuk tidak berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan juga di waktu yang sama Allah juga memerintahkan kita untuk tidak syirik, tidak menyekutukannya. Maka kezaliman yang paling besar betul adalah kesyirikan. Karena di dalam kesyirikan mengandung dua unsur sekaligus. Mengandung unsur meninggalkan perintah, sekaligus mengandung unsur melakukan keharaman. Ketika kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah namun tidak mentauhidkan Allah, satu kesalahan. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk tidak syirik namun kita syirik, kesalahan yang kedua. Jadi sejatinya dalam kesyirikan mengandung unsur kezaliman dua sekaligus. Ketika kita melakukan kesyirikan, maka terkandung dua unsur kezaliman sekaligus. Kezaliman dalam hal meninggalkan kewajiban dan kezaliman dalam hal melakukan keharaman. Masya Allah. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita karena pembahasannya sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya pada kesempatan kali ini. Al-kabiratus sadisatu wal ishrun, az-zulm, kezaliman, berbuat zalim, berbuat aniaya. Dan itu bisa terjadi dengan, ya, perbuatan kezaliman itu bisa terjadi dalam hal akl amwal nas, memakan harta manusia atau mengambilnya, ya, dengan cara yang tidak benar, yang tidak dibenarkan, alias dengan cara kezaliman, ya, dengan zalim. Wa zulmun nas, atau kezaliman kepada manusia dengan bentuk pemukulan, ad-darb, wasyatm, mencaci, ya, merusak harga diri orang lain, ya, dengan kalimat-kalimat, statement-statement yang intinya adalah merusak nama baik orang lain, ya, mencacinya. Wa ta'addi wal istitalah anid du'afa, melakukan bertindak sewenang-wenang, ya, bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lemah, ya, bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lemah, menindasnya, kan, kemudian menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai begitu. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabannallah. Di sini Imam Dzahabi langsung memberikan peringatan dengan firman Allah yang akan dibawakan ini. Wala tahsabannallaha ghafilan. Janganlah kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah sengaja menunda, ya, mereka berbuat zalim, tetapi mereka masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dalam rangka sebenarnya Allah menunda penyiksaan mereka sampai ujuk-ujuk, tiba-tiba liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai datang nanti satu hari di mana mata mereka terbelalak, kaget bahwasannya, oh, ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita tidak hidup hanya sekedar kehidupan dunia, ternyata ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan dunia. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, yaitu tatkala mereka nanti dibangkitkan, pada hari kiamat dalam keadaan tergesa-gesa menuju seruan panggilan, karena kita semua akan dibangkitkan dan dipanggil untuk menuju satu tempat untuk melakukan atau dilakukan yang namanya pengadilan atau peradilan. Mereka orang-orang yang berbuat zalim menuju tempat itu dengan keadaan tergesa-gesa, muqni'i ru'usihim, mata mereka menengok ke atas. Karena memang ini secara tafsirannya ada yang menafsirkan tangan mereka itu terbelenggu, ya. Seperti kita saksikan kayak para prisoner, ya, para orang-orang tahanan itu ketika dibelenggu begini, mereka tangan mereka akan menjadikan tubuh mereka mendongak, ya, begitu ya. Nah, gitu. Mendongak ke atas. Jadi begitulah keadaannya. Ketika dibangkitkan tangan mereka terbelenggu, ya, sehingga tubuh mereka itu memaksa, ya, tulang kepala itu untuk mendongak ke atas. Dan tergesa-gesa keadaan mereka untuk menuju seruan tersebut.
muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Tidak bisa apa-apa ya. Tidak bergeser pandangannya, itu maksudnya tadi. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tetap dalam keadaan begitu. Wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong. Ya, hati mereka dalam keadaan hampa. Wa andirin nas, kemudian Allah di sini mengingatkan kepada kita sebagai manusia, sebagai umat Muhammad, untuk mengingatkan, saling menasihati, mengingatkan manusia tentang datangnya nanti satu hari, yauma ya'tihimul adab, satu hari di mana itu azab akan datang kepada orang-orang yang telah berbuat zalim, berbuat aniaya. Fayaqulul ladzina zalamu, dan ketika itu atau di hari itu berkatalah orang-orang yang berbuat zalim atau pelaku kezaliman, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Rabb kami, kasihlah kami sedikit waktu ya untuk balik kembali lagi ke dunia, barang waktu sedikit saja. Nujib da'wataka, kami akan jawab, kami akan datangi panggilanmu, seruanmu, da'wataka wa nattabi'ir rusul, maksudnya kami akan melakukan kebaikan. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang bertindak semena-mena, ya, melakukan kezaliman, penindasan, dan kami akan mengikuti jalan petunjuknya Rasul. Itu adalah angan-angan mereka, orang-orang yang berbuat zalim kelak di akhirat. Kemudian akan ada satu seruan yang mengatakan, awalam takunu aqsamtum, bukankah kamu dulu telah bersumpah, berjanji ya di waktu di dunia, ya, malakum min zawal, kamu bersumpah, kamu merasa bahwa kamu tidak akan binasa, alias kamu akan bisa hidup ya senang-senang terus selamanya, tidak akan binasa. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu, dan kamu berada atau bertempat tinggal di tempat tinggal orang-orang yang zalim. Insyaallah. Jadi kita jangan mengira ketika para orang-orang zalim itu berada di balik istana mewah mereka, mereka akan hidup dengan kebahagiaan. Itu cuma kebahagiaan menurut versi mereka, di mana kebahagiaan versi mereka adalah menjadikan orang lain ya sebagai budak-budak mereka, ya, dalam rangka meninggikan derajat mereka di mata orang-orang saja dengan melakukan berbagai tindak kezaliman. Insyaallah, kalian tinggal di tempat tinggal orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Sejatinya ketika kita berbuat satu kesalahan, satu perbuatan dosa, sudah kita sampaikan di awal, baik itu dengan meninggalkan perintah atau melakukan larangan, sejatinya kita termasuk dalam kategori orang-orang yang telah berbuat zalim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah nampak, telah jelas bagi kalian bagaimana kami ya melakukan perhitungan, melakukan pembalasan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Kamu sudah melihat sebenarnya ya kesudahan bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Wa darabna lakumul amsal, dan telah kami perlihatkan permisalan-permisalan, contoh-contoh yang nyata kepada kalian. Baik, kita lanjut saja. Di sini sebenarnya ada satu garis bawah oleh Syekh As-Sa'di, tetapi panjang sekali, sepertinya waktunya nanti tidak cukup. Jadi kita sampaikan saja dari matannya saja, dari Alkitab Al-Kabairnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nas." Sesungguhnya dosa itu ya adalah kepada orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Jadi sejatinya orang-orang yang telah berbuat zalim kepada sesama manusia itu adalah mereka sedang menanggung dosa ya. Mereka sedang menunggu atau menanggung dosa. Masya Allah. Wa qala Allah ta'ala wa sa'alamul ladina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Kelak nanti orang-orang yang zalim itu akan mengetahui di mana tempat tinggal mereka kelak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yafluthu. Sesungguhnya Allah itu mengadakan penangguhan kepada orang-orang yang berbuat zalim sampai ketika nanti Allah menghukum, mengazab mereka, tidak akan bisa lolos barang satu orang pun atau sedikit pun, tidak akan bisa lepas hukuman atau azab Allah tersebut.
Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura, dan begitulah hukuman azab Allah bagi penduduk negeri di mana mereka adalah penduduk negeri yang berbuat zalim, orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih dan sangat mengerikan, ya, syadid, keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamah li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallaluhu al-yawm. Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, wasiat, mewanti-wanti kita, barang siapa di antara kalian, di antara kita sebagai manusia memiliki ya satu kezaliman terhadap saudaranya, berbuat zalim kepada saudara yang lain, baik berupa dengan pencemaran nama baik, merusak harga dirinya, ya, au syai'in, atau hal yang lainnya, hendaknya dia minta keridhaan. Dia segera menemui saudaranya yang dia telah zalimi tadi dan meminta maaf, meminta keridhaan, sebelum nanti datang satu hari di mana tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham untuk menebus kesalahan. Ya. Bagaimana kita mau menebus kesalahan? Memangnya bisa kita tebus dengan harta yang kita miliki? Ya, enak banget gitu. In kana lahu amalun shalih, kalau dia punya perbuatan baik, amal soleh yang dia miliki, maka diambillah amal soleh tersebut, ya. Akhadha minhu biqadri madlamatihi, kemudian diberikan amal soleh tersebut kepada orang yang dia telah zolimi. Masya Allah, hadiah dari arah yang tidak sangka-sangka. Masya Allah. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada peradilan yang tidak adil, semuanya akan terungkap semuanya. Masya Allah. Tidak ada kezaliman yang tidak dibalas. Semua akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Sampai-sampai amal soleh orang yang berbuat zalim itu bisa melayang, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat, seandainya amal soleh dia itu sudah habis, tidak punya, dia tidak milik lagi, dia tidak memiliki lagi amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibi, perbuatan buruk dari orang yang terzolimi langsung melayang diberikan kepada orang yang berbuat zolim kepadanya, dan akan dipikul oleh orang yang berbuat zolim tersebut. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbi tabaraka wa ta'ala. Di sini ada satu hadis, ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan bagi kalian kezaliman. Wa ja'atuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai satu yang haram untuk dilakukan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian itu saling berbuat zalim, berbuat aniaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai para sahabat, maukah aku beritahu tentang orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah. Para sahabat pun kemudian memberikan pandangannya. Orang yang bangkrut, kata sahabat, adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata' wala dinar, dirham wala dinar, ya, di dalam riwayatnya wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu di antara kita ya orang yang enggak punya uang dan tidak punya harta. Faqal, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, yang dimaksud dengan orang yang bangkrut yang sejati, yang hakiki adalah orang yang bangkrut dari umatku itu adalah nanti dia di hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, datang dengan membawa pahala zakat, puasa, membawa pahala haji. Di sisi lain dia juga datang dengan membawa dosa akibat kezaliman yang dia lakukan di dunia. Dia telah mencaci fulan, ya, menghinakan fulan, merendahkan harga diri fulan, mencemarkan nama baik fulan, syatam, sama, ya, semua itu masuk dalam kata-kata syatam. Wa akhadha mala hada, mengambil harta fulan dengan kezalim. Ya, wa nabasha an irdi hada, merobek, ya, menggali, istilahnya suka mencari-cari aib kehormatan saudaranya, ya, dibongkar untuk direndahkan, ya. Wa daraba hada, memukul fulan, wa safaka dama hada, mengalirkan darah fulan. Intinya adalah semua perbuatan kezaliman.
fayukhad li hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Akhirnya amal soleh tadi dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, amal solehnya itu dibagi-bagi. Masya Allah, kita sudah bersusah payah melakukan amal dengan penuh keikhlasan, kita berusaha untuk dengan sungguh-sungguh melakukan amal soleh, tiba-tiba melayang begitu saja karena kita di dalam berinteraksi tidak bisa menjaga diri kita dari perbuatan zalim. Akhirnya melayanglah perbuatan soleh tersebut, amal-amal baik tersebut melayang kepada orang yang pernah dia zalimi. 1, 2, 3, Masya Allah. Sehingga kalau habis itu amal solehnya, sebelum selesai, urusannya belum selesai, masih ada, ibaratnya itu orang pada ngantri minta haknya. Ya Allah, dulu dia pernah begitu kepada saya. Ya Allah, yang satu lagi, dulu dia pernah begini. Ya Allah, satu lagi. Allahu Akbar ya. Belum selesai, amal solehnya udah habis. Sedangkan orang yang datang meminta haknya masih banyak. Bagaimana terus? Akhirnya yang ini belum selesai urusannya, keburukannya, nih buat kamu keburukan saya. Yang satu lagi, nih keburukan saya, ambil sana. Masya Allah. Hingga akhirnya rugilah dia, gak punya apa-apa. Bekal kepada surga udah gak ada, habis. Amal baik habis, yang ada malah amal buruk. Bukan dia yang lakuin, orang yang lain yang lakuin. Kenapa dia bisa membawa dosa orang lain? Karena dia telah berbuat zalim kepada orang lain tersebut. Akhirnya habislah dia, gak ada lagi yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Amal baik habis, amal buruk banyak. Dia pikul amal buruk yang banyak, akhirnya masuklah dia ke neraka. Waliyadzubillah. Itulah hakikat orang-orang yang merugi. Kita aja dalam beramal belum tahu juntrungannya apakah diterima atau tidak di sisi Allah. Kita masih butuh banyak belajar untuk bisa mensinkronkan, mensinergikan antara roja, khauf dan mahabbah dalam amal soleh kita. Sementara di sisi lain kita masih sangat mudah melakukan kezaliman kepada orang lain. Waliyadzubillah. Kita lanjut. Hadis-hadis ini semuanya adalah hadis-hadis di dalam kitab Sahih, kata Imam Az-Zahabi. Sebagaimana satu hadis yang sudah pernah mendahului di bab sebelumnya, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighair haq. Sesungguhnya ada dari golongan manusia itu berusaha untuk mengambil harta Allah dengan jalur yang tidak benar, dengan jalan yang tidak dibenarkan, dengan jalan yang batil. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka nanti di hari kiamat adalah neraka. Berusaha untuk mengambil harta Allah alias ingin menguasai harta orang lain tapi dengan cara yang zalim. Akhirnya apa? Nanti kesudahan bagi mereka adalah neraka di hari kiamat. Wa taqaddama qauluhu li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman, dan juga telah berlalu satu sabda Nabi kita Muhammad SAW kepada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman. Wattaqi da'watal mazlum. Ini hadis sangat populer, sering kita mendengarnya. Dan bertakwalah kamu, takutlah kamu, ambillah tameng yang bisa melindungi dirimu daripada perbuatan atau doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena orang-orang yang zalim ini ketika dia berdoa, doa mereka langsung tembus ke Allah. Namanya orang ngadu, ya kan? Orang mengadu itu yang paling didengar biasanya. Kita aja kalau dalam rumah tangga, anak kita ngadu, itu langsung dia ngadu. Berarti ada sesuatu yang ingin segera kita selesaikan urusannya dengan dia. Langsung masalahnya. Orang-orang yang terzalimi itu doanya langsung didengar oleh Allah, nggak ada hijab lagi, nggak ada penghalang sama sekali, langsung Allah bisa mendengarnya. Maka kata Rasulullah kepada Mu'adz, hati-hati kamu dari berbuat zalim. Jadi dalam berdakwah kita juga diperintahkan untuk bisa mengambil perilaku cara dakwah yang baik, bukan dengan menggunakan tanpa metode apalagi gitu. Ini kan Mu'adz dalam rangka berdakwah, dan berdakwah itu juga punya ilmunya.
Tidak asal sembarangan berdakwah. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, hati-hati dalam berdakwah. Jangan sampai kamu itu melukai dengan dakwahmu, dengan kata-katamu yang menyebabkan kamu telah menzalimi orang lain. Maka Rasulullah mengingatkan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kemudian di dalam hadis yang lain, man zalama qaida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat zalim atas sengketa tanah, ya, berbuat zalim dalam hal sengketa tanah, ngaku-ngaku, ya, ini tanah saya, atau dia membuat sertifikat palsu, ya, bertumpuklah sertifikat itu di atas sertifikat, ya, intinya adalah ingin menguasai tanah orang. Hati-hati, barang siapa yang melakukan kezaliman sejengkal saja dari masalah tanah, ya, sengketa tanah, dia nanti di hari kiamat akan memikul tanah yang dia zalimi tadi, dia ambil dengan zalim sebanyak 7 lapis ke bawah. Oke, kita berada di sini tanah, tapi nggak tahu berapa dalam itu tanah kalau dibor ke bawah. Itu nanti kayak potongan roti gitu ya, dipotong sebagian mana tanah yang dia ambil secara zalim, nanti dia pikul lah di hari kiamat nanti. Dalam keadaan dia memikul tanah yang dia ambil secara zalim. Maka hati-hati dengan masalah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada siapapun. Maka kita hendaknya meminta keridhaan, ya, meskipun cuman pagarku nih setengah meter 30 cm, dikit lah gitu ya, lebihkan dikit bangunanku. Jangan, mendingan kita meminta keikhlasan. Ini tanah punya siapa? Afwan, saya membuat bangunan, kalau tidak ridho tidak apa-apalah, saya robohkan bangunan saya. Daripada nanti di hari kiamat, apa yang akan bisakah kita memikul itu gitu? Lapisan bumi dipanggulkan di atas pundak kita. Waliyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada satu syair yang sangat bagus. Ada seorang bersyair, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Janganlah kamu berbuat zalim ketika kamu memiliki kekuasaan. Fadzulm yarji'u uqbahu ila nadam. Masya Allah. Karena kezaliman itu, ya, kembalinya, akibatnya yang akan dia peroleh adalah penyesalan. Sekarang kamu melakukan kezaliman, kamu merasa bisa, ya, berada di atas, tetapi akibatnya jangan lupa kita hidup di dunia ini, ya, penuh dengan sebab akibat. Pasti apapun yang kita lakukan akan mengakibatkan. Ingat, perbuatan kita semua akan ada akibatnya. Dan kezaliman akibatnya adalah penyesalan. Tanamu ainaka wal mazlumu muntabih, kata syair ini, penyair ini. Matamu bisa saja tidur, tetapi orang-orang yang terzolimi itu muntabih, selalu terngiang-ngiang dengan peristiwa, ya kan, dengan kezaliman yang dilakukan orang-orang lain. Terjaga dia, orang-orang yang terzalimi itu selalu terjaga. Yad'u 'alaika, dia memohonkan keburukan atasmu. Wa ainullah lam tanam, kamu tidur enak, ya, kamu nggak tahu di belahan bumi mana ada orang yang merasa terzalimi berdoa kepada Allah, memohonkan keburukan kepadamu, sedangkan Allah nggak pernah tidur. Insyaallah. Kita lanjut. Wa kana ba'du salaf yaqul, dan sebagian ulama salaf juga berkata, la tazlimu ad-du'afa fatakunu min asyraril aqwiya. Janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim dengan orang-orang yang lemah di antara kalian, sehingga kamu menjadi orang yang paling jahat, ya, yang paling, orang-orang kuat yang paling jahat. Jadi ketika kita menzalimi orang lemah, kita ingin menjadi orang yang kuat tapi jahat, ya, tapi jahat. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna al-hubara la tamutu fi waqriha huzalan min zulmi zalim. Di sini ada satu anekdot atau satu perumpamaan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya burung hubara itu tidaklah mati di dalam sangkarnya karena akibat ulah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kezaliman ini, ya Allah, berat, ya. Jangan sampai kita niatnya pengen pelihara burung gitu, ya, dalam rangka mungkin menyukai keindahan, tetapi ujung-ujungnya kita malah menzalimi si burung, akhirnya mati. Wah, bahaya ini. Sehingga nanti bisa saja dia akan meminta peradilan di hadapan Allah.
Karena di dalam riwayat yang lain dikatakan sampai-sampai kambing yang nggak punya tanduk itu ya akan mendapatkan keadilannya dari kambing yang punya tanduk yang menanduknya. Sampai-sampai. Jadi tidak ada lagi istilahnya orang itu terzalimi di hari kiamat. Semuanya adalah peradilan yang maha adil. Tidak ada satu perasaan sejengkal pun sedikit pun ya tentang fulan, semua akan dibuka. Hei orang-orang, ini fulan gitu. Siapa yang punya hak atas fulan ini silahkan ambil. Masya Allah. Ya Allah, dulu fulan telah begini kepada saya. Orang lain, ya Allah, fulan gini sama saya. Ya Allah. Sudah, buka-bukaan semua wis, ya. Buka-bukaan semuanya. Sampai anak perempuan mengadu tentang kezaliman yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, saudara laki-lakinya sendiri. Masya Allah. Jadi di hari kiamat itu semuanya adalah serba adil. Kita lanjut. Wakila maktubun fit Taurah, dan dikatakan dulu ya telah tercatat di dalam kitab Taurah, yunadi munadi, ada satu suara seruan yang menyeru di belakang sirat, di belakang jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan gitu ya. Sirat, jisr yakni sirat, ya masyarul jababirah at-tughat. Wahai orang-orang yang bertindak sewenang-wenang ya, jababir orang-orang yang kasar, orang-orang yang berbuat zalim. Wa ya masyarul mutrafinal ashqiya, orang-orang yang celaka. Wahai orang-orang yang celaka, yang berbuat bertindak seenaknya gitu ya. Innallaha yahlifu bi'izzatihi, sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, an la yujawiz hadzal jisr al-yawm zalim, bahwasannya Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya tidak akan ada satu orang zalim pun yang melewati jembatan ini, alias semua gagal ya. Para pelaku zalim, orang-orang yang berbuat zalim tidak bisa menyeberang jembatan ini, alias semuanya akan masuk ke dalam neraka. An Jabir qol, kemudian diriwayatkan dari sahabat Jabir, lamma raja'at muhajir muhajiratul habasyah, tatkala para orang yang hijrah ke Habasyah itu balik kembali ya di Fathu Mekah, kembali ke Mekah di waktu Amul Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah dialog antara orang-orang yang baru datang dari Habasyah dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian menanyakan atau meminta cerita ya. Coba tolong ceritakan, kata Rasulullah. Ala tukhbiruni bi a'jabi ma ra'aitum bi ardil Habasyah. Coba tolong kamu ceritakan satu kejadian yang menarik ya, yang pernah terjadi ketika kamu sedang berada di Habasyah. Kemudian salah seorang pemuda bercerita ya, berkata, "Bala ya Rasulullah." Oke, saya punya satu cerita ya Rasulullah, kata seorang pemuda. Jadi kata dia, "Bainama nahnu yauman julusun idmarrat." Ya, jadi satu ketika kami lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada nenek-nenek itu sedang melintas ya. Kemudian ajib ya, Masya Allah ini nenek-nenek ini dia bawa gentong air ya, ditaruh di kepalanya. Masya Allah, kayak orang Madura ya. Jadi taruh gentong air di atas kepalanya. Kemudian ketika dia melintas di depan pemuda tadi yang muslim tadi, tiba-tiba ada pemuda lain dari kalangan orang Habasyah tadi. Mungkin maksudnya apa gitu ya, dia datang ya, pemuda ini marrat bifata minhum dari kalangan mereka. Kemudian dia taruh tangannya ya, tangannya ditaruh di pundaknya si nenek tadi. Nenek kan jalan sedang menjaga keseimbangan. Dua tangannya itu ditaruh di pundaknya si nenek, didorong. Masya Allah. Mungkin pengen iseng atau gimana, wala alam nggak tahu ya, didorong gitu. Summa dafa'a fa kharatil mar'ah, jatuhlah nenek tadi. Kemudian tersungkur ya dengan kedua lututnya, tersungkur gitu ya. Kemudian pecah gentong isi air tadi. Ketika si nenek ini bangun, falamma qamat iltafatat ilaihi summa qalat. Dia ketika sudah jatuh berdiri, dia tengok, dia lihat siapa pelakunya ya. Kemudian dia berkata, saufa ta'lam ya ghadir. Kamu akan tahu nanti wahai pengkhianat. Ghadir sini orang pengkhianat ya. Saufa ta'lam, ente akan tahu nanti wahai pengkhianat. Idza wada'allahu al-kursi wa jama'allahu al-awwalin, ketika Allah meletakkan kursinya, alias melakukan pengadilan ya. Meletakkan kursinya dan Allah mengumpulkan semua manusia dari yang awal sampai yang akhir. Wa takallamatil aidi wal arjul, yang ngomong bukan mulut
yang bersaksi, tapi adalah tubuh. Jadi yang berkesempatan untuk melakukan persaksian bukan lagi mulut, tetapi adalah anggota tubuh, tangan, kaki. Bersaksi atas apa yang dilakukannya dahulu. Saufa ta'lam min amri wa amrik. Kamu akan tahu urusanku dengan urusanmu nanti. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, sodakta. Betul, ya kata Rasulullah. Kaifa yuqaddisullahu qauman? Bagaimana Allah itu mau memuliakan satu kaum? Ya, la yu'khad min syadidihim li dha'ifihim. Di mana keadilan tidak ditegakkan. Masya Allah. Jadi ketika ada keadilan meskipun sepertinya masalah sepele gitu ya, orang-orang lemah itu tidak mendapatkan keadilannya, haknya, maka Allah tidak akan memuliakan satu kaum tersebut. Kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Kemudian kita lanjut. Waruya anin Nabi SAW annahu qala, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, khamsatun ghadabullah alaihim insya'a amdha ghadabahu alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirah ilan nar. Kita selesaikan ini kemudian kita azan. Ada 5 golongan di mana murka Allah itu berada di atas mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah tumpahkan itu murka kepada mereka di dunia, alias azab disegerakan di dunia. Jika Allah berkehendak yang lain, ya wa illa, kalau tidak, amara bihim fil akhirah ilan nar, urusannya nanti di belakang, ya di akhirat Allah perintahkan dia masuk neraka. Ada 5. Yang pertama, amiru qaumin, satu pemimpin, ya pemimpin kaum, ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yunsifuhum min nafsihi, ya sukanya mengambil hak rakyatnya, merampas hak rakyatnya, wala yunsifu min nafsi, dia tidak berbuat adil, ya. Ketika rakyat telah menjalankan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya dengan penuh, ya begitulah kira-kira. Wala yadfa'u dzulm anhum, tidak bisa memberantas, memberangus kezaliman, alias keadilan tidak bisa ditegakkan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa zaimu qaum, pemimpin kaum, ya, yuti'unahu wa la yusawi bainal qawi wad dhaif, di mana rakyat sangat mentaati pemimpin ini, tapi sayang pemimpin ini tidak bisa membedakan, alias dia membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah, alias keadilan itu tidak berpihak kepada yang lemah, begitulah. Wa yatakallamu bil hawa, dia kalau ngomong sukanya dengan hawa nafsu, ya dia berbicara tidak dengan keadilan, dia berbicara dengan hawa nafsu, berpihak. Kemudian yang ketiga, wa rajulun la ya'mur ahlahu wa waladahu bi ta'atillah, pemimpin keluarga, hati-hati. Seorang suami yang tidak memerintahkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah, tidak membimbing mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wala yu'allimuhum amra dinihim, seorang suami yang tidak mengajarkan perkara agama kepada istri dan anaknya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, rajulun istajara ajiran, seorang memperkerjakan seorang pegawai, karyawan. Fastaufa minhul amal, pegawai ini disiplin, cekatan, rajin, mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar, memenuhi semua apa yang menjadi perintahnya. Tapi sayang, walam yufi ujratahu, si bos, tuannya tidak memenuhi upahnya. Upahnya tidak diberikan dengan penuh, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, rajulun zalama imra'ata sadaqaha, seorang laki-laki yang tidak bisa memenuhi atau berbuat zalim terhadap mahar istrinya. Jadi ada 5 golongan di mana nanti murka Allah itu sudah sangat di depan mata, begitulah kira-kira. Kalau Allah mau, Allah tumpahkan itu murka di dunia, alias azab disegerakan. Tetapi kalau Allah berkehendak yang lain, alias ditahan, ya urusannya nanti di hari kiamat, tapi ujung-ujungnya juga akan neraka. 5 golongan tadi. Dan kita break dulu. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Salam qol, dia berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika menciptakan makhluknya, kemudian menyempurnakan penciptaannya, akhirnya mereka berdiri, ya, mengangkat pandangan mereka ke Allah, ya, ke langit, ya, waqalu, dan mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ma'aman anta, engkau ini bersama atau berpihak kepada siapa? Qal ma'al mazlum, aku berpihak kepada orang yang terzolimi, ya, pihak yang dizolimi. Hatta yu'adda ilai haqqau, sampai hak dia bisa dikembalikan. Perkara dia kezaliman
yang telah dia rasakan itu keadilan yang dia inginkan bisa dapat diraih kembali. Masya Allah. Jadi Allah itu berpihak kepada pihak yang terzolimi. Wa an Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih. Ya, jadi sahabat Wahab bin Munabbih ini adalah sahabat pakar kisah-kisah Israiliyat lah begitu ya di zaman Nabi. Jadi Wahab bin Munabbih ini punya satu kisah tentang Israiliyat. Menceritakan kemudian satu ketika seorang penguasa yang zalim, ya, penguasa yang bengis lah begitulah, yang kejam, jabbar minal jababirah, seorang penguasa yang zalim membangun istana yang megah, istana yang besar. Fajaat ajuz, kemudian ada rakyat dia dari kalangan nenek-nenek ya, masya Allah, perempuan nenek tua, fakirah, miskin, ya fakir, membangun gubuk reot di sebelah istananya, begitulah kira-kira. Untuk tempat berteduh, ya ibaratnya rumah kardus lah begitulah. Kemudian satu ketika si penguasa ini, ya pejabat ini, pemimpin ini, penguasa ini tawaf mengelilingi ya, mengecek ya situasi sekitar istananya. Satu ketika dia berkeliling mengelilingi istananya. Kemudian kemudian satu ketika pandangannya tertuju kepada gubuk reot. Dia melihat gubuk reot dan berkata, "Punya siapa ini? Tiba-tiba ada gubuk reot di sebelah istanaku," gitu. Faqila limra'atin faqirah. Kemudian dikatakan, ya biasa kalau penguasa jalan enggak sendirian, pasti ada orang-orang sekitarnya. Kata orang-orang sekitarnya, ini milik kakek tua, nenek tua, miskin, ya. Dia ingin nebeng hidup lah di sebelah istanamu dengan membangun gubuk reot. Kemudian dia perintahkan, hancurkan. Masya Allah, disuruh untuk hancurin. Datanglah nenek ini, mungkin lagi keluar ya, nggak tahu tiba-tiba gubuknya udah rata gitu ya. Datanglah nenek ini, lihat, gubukku udah nggak ada. Masya Allah, kasihan sekali. Hancur rata, maka dia berkata, siapa yang menghancurkan ini? Kata nenek ini. Kemudian dikatakan, raja tadi, penguasa tadi datang, ya jalan-jalan, lihat ada gubukmu, ya udah, disuruhlah kita untuk menghancurkannya, disuruh untuk dihancurin, diratakan, dimusnahkan. Kemudian si nenek ini menunggakkan kepalanya ke langit. Insyaallah. Wa qalat, ya Rabb, idza lam akun ana hadirah, fa aina kunta anta? Kalau aku tidak ada, kamu kemana ya Allah? Kalau aku tidak ada, kamu kemana? Engkau kemana? Qala fa amara Allah Jibril an yuqallibal qasr. Serta merta langsung wis. Ya jadi orang-orang yang mengadu itu di sisi Allah itu wis cepet gitu aja. Masalahnya tuh langsung bisa segera terselesaikan. Wallahu a'lam ya. Kalau kita mungkin akan lama gitu untuk bisa mendapatkan keadilan gitu. Tapi kalau Allah tidak. Setiap makhluk Allah, hamba Allah, siapapun yang mendapatkan atau menemui kezaliman dan mengadu kepada Allah, langsung nggak pakai lama, Masya Allah. Allah langsung perintahkan Jibril, balikin tuh Jibril istananya orang, ya kan, Masya Allah. Orang-orang yang di dalamnya juga sama, kena semuanya, nggak pandang bulu. Siapa yang ada di dalamnya, semuanya ikut terbalik, Masya Allah. Wakila lamma habasa Khalid bin Barmak, ini kisah lain. Dikatakan ya, jadi Wahab bin Munabbih ini banyak cerita dia memang. Sahabat yang suka bercerita tentang kisah-kisah Israiliyat. Di sini ada satu ini cerita yang lain ya. Ini tadi selesai Wahab bin Munabbih. Wakila lamma habasa Khalid bin Barmak. Jadi satu ketika namanya ada Khalid bin Barmak ya, di penjara. Jadi Khalid bin Barmak ini diceritakan salah satu pejabat dari Bani Umayyah ya. Dinasti Bani Umayyah ada salah satu pejabatnya namanya Khalid bin Barmak. Khalid bin Barmak dan anaknya di penjara. Kemudian anaknya ya ngadu gitu sama bapaknya. Ya abati, ba'dal izzi sirna fil qaid wal habs. Bapak, dulu kita ini orang yang sangat dimuliakan, terhormat, terpandang. Terbalik kehidupan kita ini sekarang nih. Kok kita sekarang dikerangkeng ya, di penjara pula. Bapaknya Masya Allah. Mungkin bapaknya ini teringat dengan kejadian-kejadian di mana dia telah melakukan satu kezaliman kepada orang lain. Kemudian bapaknya berkata, "Ya bani, anakku, da'watul mazlum." Doa orang-orang yang terzolimi. Setiap malam itu ngalor ngidul lah bahasanya gitu ya. Jadi, wah udah kayak apa itu ya? Mungkin kalau kayak gelombang elektromagnetik lah gitu, cepet lah istilahnya.
Doa orang terzolimi ini setiap malam ini mengudara terus gitu ya. Kita kadang lalai dari hal itu, sedangkan Allah tidak lalai dengan rintihan, dengan aduan ya orang-orang yang terzolimi. Jadi bapaknya ini berusaha menenangkan, sudah, mungkin ya kita dulu pernah berbuat zalim kepada masyarakat sehingga kita merasakan akibatnya gitu. Masya Allah. Wa kana Yazid bin Hakim yaqul, satu ketika seorang Yazid bin Hakim berkata, aku ini tidak pernah merasakan satu ketakutan kepada orang lain melebihi ketakutanku kepada orang yang telah pernah aku zalimi. Masya Allah. Wa ana a'lam, aku tahu annahu la nasirun lahu illallah, tidak ada penolong selain Allah. Jadi Yazid bin Hakim ini merasa takut dengan tidak ada rasa takut yang melebihi rasa takutnya kepada orang yang dulu pernah mungkin dia zalimi. Ya. Jadi itulah sesungguhnya ketakutan yang sejati. Ketakutan tatkala kita merasa pernah menzalimi orang lain, sedangkan kita nggak tahu dia mendoakan sesuatu yang buruk buat kita. Masya Allah. Yaqulu li hasbiyallah baini wa bainaka. Orang-orang terzalimi itu melakukan hasbiyallah, cukuplah Allah ya, antara diriku dan dirimu atau orang yang menzalimi. Kisah menarik lagi. Wahabasar Rashid Abul Atahiyah Asy-Syair. Satu ketika ada penguasa dari Bani Umayyah ya, memenjarakan seorang penyair yang bernama Abu Atahiyah. Kemudian dia tulis ya, di balik juruji dia menulis satu syair ya, dua bait syair. Amma wallahi inna dzulm syu'mun. Abu Atahiyah bersumpah, wallahi sesungguhnya kezaliman ini adalah satu kejahatan. Wa mazalal musii'u huwal mazlum. Orang-orang yang tertindas itulah orang-orang yang terzolimi, kata dia. Sata'lam ya zalum idzal taqaita. Kamu akan tahu wahai orang-orang yang berbuat zalim ketika kita nanti bertemu. Ghadan ya, nanti kita ketemu, lihat katanya. Indal malik minal manil malum. Ya, di hadapan sang raja, di hadapan Allah, siapa sesungguhnya orang yang tercela tersebut? Siapa sesungguhnya orang yang merugi, yang tercela? Kita lanjut. Wa an Abi Umamah qala yaji'u adh-dhalim yaumil qiyamati hatta idza kana 'ala jiz jahannam laqihal mazlum. Nanti hari kiamat datanglah orang yang berbuat zalim sampai nanti ketika dia berada di atas jembatan ya, sirat yang membentangkan antara jahanam dan surga gitu ya. Laqiyahul mazlum, dia bertemu dengan orang yang dulu pernah dia zalimi. Wa arafahu, dan dia tahu ma zalamahu bihi, kezaliman apa yang pernah dia lakukan terhadapnya. Fama yabrah alladziina zalamu billadzina zulimu hatta yunza'u ma bi aidihim minal hasanat. Intinya ketika bertemu itu langsung dah selesaikan urusannya, sudah. Langsung diselesaikan urusannya. Enggak akan selamat itu orang yang menzolimi terhadap orang yang dizolimi. Sampai nanti ya, kebaikan-kebaikannya itu ngalir ke orang yang telah dizolimi. Kalau enggak punya kebaikan, keburukannya ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Ya. Sampai nanti dia akhirnya menjumpai neraka yang paling dalam. Dia terjatuh, enggak punya kebaikan lagi. Habis sudah. Wa an Abdullah bin Unais qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul ibadu yaumal qiyamati hufatan uratan ya ghurlan fayunadihim munadi bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarba ana malikul dayyan la yanbaghi li ahadin minal jannah an yadkhulal jannah. Baik. Nanti ketika para manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sendal ya, kemudian dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan begitu ya. Kemudian diseru ya, ada penyeru menyeru dengan suara yang dapat didengar orang yang jauh dan orang yang dekat ya. Orang yang dekat dan orang yang jauh semuanya dapat mendengar dengan jelas. Suara itu berbunyi, Anal Malikud Dayyan, aku adalah Maharaja, Maha Kuasa. La yanbaghi li ahadin minal jannah an yadkhulal jannah. Tidak elok, tidak boleh bagi siapapun dari penduduk surga masuk surga, atau penduduk neraka masuk neraka, sedangkan ada kezaliman dalam. Intinya belum selesailah urusan antara dia dengan orang lain ya, harus diselesaikan dulu sampai aku menyelesaikannya, kata Allah. Hatta latmah fama fauqaha, sampai satu cacian. Ingat, satu cacian
ya, satu umpatan, satu kata-kata yang menyakiti orang lain, wallah, semua akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka kita betul-betul di sini seakan-akan kita nggak bisa lari dari perbuatan kita. Kita hendak kayak kita ini, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah, petunjuk, bimbingan agar kita ketika bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi tidak atau jangan sampai ada perbuatan kata-kata yang bisa melukai orang lain. Sampai satu kata-kata, sampai satu cacian, satu ungkapan, umpatan atau yang lebih dari itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kalian tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Qulna ya Rasulullah, kaifa? Wa inna ma na'ti hufatan uratan. Gimana peradilannya itu, gimana? Kita datang dalam keadaan, kata sahabat ya, dalam keadaan ceker, nggak pakai sendal, telanjang. Memangnya bisa saling balas-balasan gitu? Maksudnya dipukul balas atau gimana gitu? Kata Rasulullah, bukan kayak gitu peradilannya, balasannya. Tetapi apa? Kebaikan orang tadi ya dihadiahin gratis kepada orang yang telah dizolimi. Keburukannya ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Allah, rugi banget. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati tadi, manil muflis, siapa sejatinya orang-orang yang bangkrut itu ya. Jadi begitulah peradilannya. Kebaikan diberikan kepada orang yang dizolimi, habis kebaikannya, keburukannya kasih kepada orang yang menzolimi. Wala yazlimu rabbuka ahada. Sekali lagi kata di dalam hadis ini, Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Waja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba sautan zulman uqtusa binhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu pukulan ya karena berbuat zalim alias memukul tanpa alasan gitu ya, nanti di hari kiamat akan mendapatkan kisos yang setimpal. Ada kisah menarik di sini. Ya, kemudian Imam Adzabi menyebutkan satu kisah. Di antara kisah-kisah di zaman Kisra, ya, Persia, ya, pemimpin Persia. Ketika si Kisra ini, pemimpin Persia ini, mendatangkan guru buat anaknya untuk mau diajar kayak homeschooling begitu ya. Datangkan guru, ya, dipanggil guru untuk mendidik anaknya agar anaknya menjadi manusia yang terpelajar, ya, berpendidikan tinggi, beradab. Kemudian sampai pada satu posisi di mana guru ini sudah mengeluarkan semua kemampuannya hingga anak Kisra ini menjadi anak yang berpendidikan, terpelajar. Ya. Kemudian satu ketika si guru ini memanggil anaknya Kisra, anaknya pemimpin tadi. Satu ketika dia memanggil anak tadi, tiba-tiba langsung dipukul sama si guru tadi, anak tadi ya. Dipukul tanpa alasan, dengan pukulan yang sangat keras. Nggak ada sebab, nggak ada apa, dipukul si anak tadi. Akhirnya si anak ini sudah menjadi anak yang berpendidikan, ya, terpelajar, beradab yang baik, berakhlak yang mulia. Akhirnya anak ini ada sedikit dendam kepada gurunya. Kok aku tiba-tiba dipukul, nggak ada alasan, nggak ada apa, dipukul tiba-tiba. Akhirnya sampailah pada satu masa dia sudah menjadi besar, ya, bapaknya meninggal dan dia menggantikan posisi bapaknya. Kemudian satu ketika dia ingat peristiwa itu, ya, si anak tadi ingat, dulu ini guruku pernah ya, satu ketika, satu waktu dia manggil aku, mukul aku tanpa alasan. Aku panggil balik lah, gitu ya. Dipanggil balik gurunya. Kemudian ditanya sama anak tadi baik-baik, ma hamalaka ala an darabtani fi yaumin kadza wa kadza. Wahai guru, dulu aku pernah ingat satu peristiwa. Kamu, ya, engkau pernah mukul aku tanpa alasan. Apa sebabnya gitu? Nggak ada alasan, nggak ada sebab. Kemudian kata gurunya apa? I'lam ayyuhal malik. Ketahuilah wahai raja, kata gurunya. Ini bahasa yang santun ini, ya. Si anak yang dididik dengan pendidikan yang luar biasa, ya, dengan adab, bahasanya bahasa yang beradab. Si anak sudah jadi raja, menjadi raja yang beradab. Akhirnya dipanggillah guru tadi. Ditanyakan dengan baik-baik. Gurunya, Masya Allah, memuliakan mantan murid yang sekarang jadi raja. Ayyuhal malik, wahai raja, ketahuilah annaka lamma balagtal ghayah minal fadl wa adab alimtu annaka tanal malik ba'da abik. Aku ketika mendidikmu, aku melihat tanda-tanda engkau ini adalah orang yang memiliki potensi yang besar, ya.
memiliki bakat kepemimpinan yang besar. Aku tahu suatu saat nanti kamu pasti akan menggantikan posisi ayah. Fa'aratu an udhiqaka alamad darb. Aku pengen ya di masa pembelajaran itu, aku ingin merasakan kepadamu ya, memberikan rasa bagaimana sakitnya dipukul dan sakitnya kezaliman. Ya, hatta la tazlim ahadas. Agar jangan sampai apa? Jangan sampai nanti kamu berbuat zalim. Itu rasanya, begitu rasanya. Jadi sebelum dia jadi raja, dia kasih dulu rasanya. Dipukul tanpa alasan tuh bagaimana rasanya? Ya, dipukul ya dengan pukulan yang keras, ya tanpa alasan. Akhirnya hikmahnya adalah ketika beberapa tahun berikutnya ya, kemudian si anak ini menjadi masya Allah, jadi raja. Kemudian akhirnya kata raja ini, jazakallah khairan, terima kasih, masya Allah, terima kasih atas pendidikanmu. Summa amarolahu bijaizah, kemudian dibawa ya, disangoni lah ya dengan hadiah-hadiah yang banyak. Gurunya tadi disangoni dan pergi dengan membawa hadiah dari raja, masya Allah. Di antara bentuk kezaliman, ya, kita lanjut sedikit lagi. Di antara bentuk kezaliman adalah memakan harta anak yatim, akhdhu malil yatim. Wa taqaddama hadis Muaz, telah berlalu juga hadis Muaz yang intinya adalah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Karena antara dirinya si orang yang terzalimi itu kalau berdoa ya dengan doa kepada Allah maka enggak ada hijab lagi, enggak ada penghalang. Kemudian dalam riwayat anna du'a al-mazlum yurfa'u fawqal ghamam wa yaqulu rabb tabaraka ta'ala. Doa orang yang terzalimi itu langsung naik ke langit. Wa yaqulu rabb tabaraka ta'ala. Allah tabaraka ta'ala kemudian berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kehormatanku, la ansurannaka walau ba'da hin. Aku pasti akan menolong mereka-mereka yang terzalimi meskipun setelah berlalu berhari-hari, bertahun-tahun. Pasti akan ada balasannya. Meskipun tidak saat itu. Kata Allah sudah berjanji, la ansurannaka walau ba'da hin. Ada doa orang yang merintih, mengadukan ya perbuatan kezaliman yang dia rasakan, tindak aniaya, ketidakadilan, dia adukan kepada Allah. Ingat, kata Allah, aku pasti akan menolongnya. Tidak, meskipun tidak sekarang ya. Walau ba'da hin, meskipun nanti pasti akan aku tolong. Kemudian pasal berikutnya harus kita perhatikan. Di antara bentuk kezaliman yang paling besar juga adalah al-mumatalah bihaqqin alaihi ma'a qudrati 'alal wafa. Al-mumatalah, menunda pembayaran hutang. Masya Allah. Ini juga bentuk kezaliman yang besar. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Lama sabata fi sahihain, karena ada hadisnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah bentuk kezaliman. Orang mampu untuk bayar hutang tapi ditunda-tunda ya. Sekarang besok lah, nggak sempat lah, ditunda-tunda tanpa alasan. Dia bisa untuk bayarnya. Ini satu bentuk kezaliman. Matlul ghani zulmun. Dan di dalam riwayat yang lain, yayul wajid zulmun yahillu irduhu wa 'uqubatuhu. Penundaan orang-orang kaya daripada membayar hutang itu adalah bentuk kezaliman. Halal ya bagi dia untuk kehormatannya. Maksudnya dia ini layak untuk dicela. Ya, harga dirinya layak untuk dicela. Ya enggak layak nih. Harga diri orang seperti itu apa? Enggak ada harga dirinya. Dan dia layak juga halal untuk dihukum, dipenjara, bahasanya begitu ya. Yahillu shikayatuhu wa habsuhu. Boleh dia untuk dipenjara, ditahan aja deh orang kayak gitu tuh. Suka nunda-nunda pembayaran hutang. Kemudian pasal berikutnya, di antara bentuk kezaliman adalah seorang suami melakukan kezaliman kepada istrinya, masya Allah, dengan bentuk melakukan kezaliman terhadap mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Intinya adalah dia mungkin berupaya ya untuk mengambil atau menguasai mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya, atau dia melakukan kezaliman dengan tidak menafkahi istrinya, masya Allah, tidak memberikan pakaian yang layak. Intinya adalah istrinya tidak diopeni, gitu aja.
Dan ini termasuk di dalam kata keumuman sabda Rasulullah, layyul wajidi zulmun. Penundaan ya, pembayaran orang-orang yang kaya itu adalah sebuah kezaliman. Jadi hati-hatilah kita dalam perbuatan-perbuatan yang menjurus atau mengarah kepada bentuk kezaliman sampai di dalam keluarga kita sendiri. Jangan sampai istri kita merasa terzalimi dengan keberadaan kita, waliyadzubillah, merasa tidak nyaman ya dengan dengan perilaku kita sebagai suaminya. Baik. Di dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala yukhadu biyadil abdi awil ama yaumil qiyamah fayunadi bihi ala ru'usil khalaiq. Nanti di hari kiamat akan dipanggil salah seorang itu layaknya seorang hamba ya, kayak hamba sahaya dipanggil gitu ya. Fulan menghadap ya. Sini diseru kepada khalayak ramai ya, intinya dipanggil di hadapan manusia banyak. Ini fulan bin fulan. Siapa yang punya hak atasnya silahkan ambil kata Allah. Insyaallah didatangkan manusia ya seperti layaknya hamba sahaya didatangkan, diseret begitu di tengah-tengah khalayak, disebutin namanya, siapa yang kenal, kamu punya hak atas dia, silahkan, ayo kita putuskan, insyaallah. Faliyatil haqqi qala fatafrahul mar'ah. Di sini dikisahkan sehingga bergembiralah seorang perempuan an yakunala haqqun ala abiha, di mana dia punya hak atas bapaknya, atas saudara laki-lakinya, atas suaminya. Masya Allah. Jadi kita ini tidak bisa bertindak semena-mena terhadap perempuan. Dia meskipun dia adalah istri kita, meskipun dia adalah anak perempuan kita, meskipun dia adalah saudari kita, Masya Allah, kita tidak bisa meremehkan, merendahkan siapapun. Ya, perempuan itu bisa jadi istri kita. Perempuan itu bisa jadi adalah anak kita sendiri. Perempuan itu bisa jadi adalah saudari kita sendiri. Bergembiralah dia ketika perempuan ini merasa aku punya hak atas bapakku. Bapaknya sendiri dituntut. Masya Allah. Suaminya sendiri dituntut. Kakaknya sendiri dituntut. Kemudian membacakan firman Allah, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Nasab tidak berfungsi lagi. Enggak ada nasab, yang ada adalah semua saling meminta haknya. Semua saling meminta haknya. Jadi tidak ada rasa takut, udah bebas. Ayo silakan, siapa yang punya hak atas orang ini? Silakan. Saya, padahal istrinya. Saya, padahal anaknya sendiri. Saya, padahal adik perempuannya sendiri. Enggak ada nasab, pertalian nasab enggak ada bermanfaat lagi. Jadi kita tidak bisa bertindak semena-mena terhadap siapapun sejatinya. Bahkan dengan keluarga kita sendiri, bahkan dengan istri kita sendiri. Masya Allah. Kemudian qala fa yaghfirullahu man haqqahu ma syaa wa la yaghfiru min huquqin nas syai'an. Jadi Allah ketika itu mengampuni sesuai apa yang menjadi haknya. Intinya adalah Allah Maha kasih sayang, lemah lembut, berkasih sayang kepada manusia, memaafkan terhadap kesalahan yang dibuatlah. Intinya ada hak Allah yang tidak ditunaikan oleh hambanya, Allah maafkan. Tapi dalam urusan apa? Urusan hak sesama manusia Allah enggak memaafkan. Ya, Allah tidak bisa memaafkan karena ini urusannya bukan lagi dengan Allah tapi dengan sesama manusia. Jadi silahkan diselesaikan sendiri. Ya. Kemudian summa wala yaghfiru min huquqin nas syai'an fayansibul 'abdu lin-nas summa yaqulu Allah ta'ala li ashabil huquq. Intinya adalah ketika urusan itu berkaitan dengan sesama manusia, Allah tidak bisa mengampuninya. Ya. Tidak bisa mengampuninya. Kemudian Allah berfirman atau memanggil kepada orang-orang yang punya hak atas orang ini, utu huquqakum, ayo ambil, silahkan ambil hak kalian. Qal fa yaqulu ta'ala lil malaikah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk membantunya. Khudhu min a'mali sholihah, ambil perbuatan soleh yang ada di dalam dirinya ya. Dia punya timbangan amal soleh seberapapun, ambil, kasih kepada orang yang minta hak kepada dia, yang punya urusan dengan dia. Kasih 1, siapa lagi? 2, kasih 2. Siapa lagi? 3, kasih 3. Habis amal solehnya. Kemudian apa? Amal buruknya dikeserahkan kepada dia tadi. Masya Allah. Jadi khudhu min amali sholih fa'utu kulli dhi haqqin haqqahu biqadri talabatihi fa in kana waliyan lillahi wa fadlullahu mithqala dzarratin. Oke, tadi misalnya kan
semua orang sudah mengambil haknya, masih tersisa sedikit amal soleh dia. Intinya nggak habis ya. Apa ini di sini di kisah ini tidak habis, tidak sampai habis amal soleh yang ada dalam diri orang tadi. Kemudian dengan rahmat Allah, ya, dengan kemuliaan Allah, kemudian Allah melipat gandakan amal soleh yang sedikit tadi, walaupun cuma sebesar biji jagung, tersisa dari amal soleh dia cuma sebesar biji jagung. Kemudian Allah lipatkan, lipat, ya, sampai akhirnya dia berhak masuk surga. Wa in kana 'abdan syaqiyan, akan tapi ada orang lain lebih celaka, lebih buruk dari dia, tidak ada kemuliaan, ya. Kemudian fataqulul malaikah rabbana faniyat hasanatuhu. Ya Rob, orang ini tadi kasihan, yang ini kasihan sekali nih, habis sudah ini hasanatnya. Gimana lagi caranya nih menyelesaikan urusannya dengan orang lain? Ambil keburukannya, ya. Khudhu min sayyi'atihim fa'adifuha ila sayyi'atihi. Timpakan, ya, tambah kepada keburukan yang dia miliki sampai akhirnya dia terjatuh ke neraka. Jadi itulah urusan masing-masing manusia nanti di hari kiamat. Ketika urusannya sudah sesama manusia tentang urusan hak, Masya Allah, akan didatangkan, ya, kayak diumumkan kepada khalayak, fulan fin fulan, oh ya Allah saya punya hak terhadap dia. Datang satu-satu antri sudah. Semuanya adalah yang berbicara bukan mulut, tetapi tangan dan kakinya, ya, bersaksi atas kejahatan atau tindakan semena-mena yang telah dilakukan oleh orang tadi. Masya Allah. Dan yang terakhir, pasal yang terakhir sebelum kita menyudahi pembahasan kita adalah kezaliman yang terjadi, ya, di antara bentuk kezaliman adalah an yastajiru ajiran au insanan fi amalin wa la yu'tihi ujratahu. Seseorang memperkerjakan seseorang, ya, punya pegawai, punya karyawan, tapi dia tidak penuhi upahnya, dia tidak kasih upahnya. Lamma sabata fi Sahih Bukhari, ada satu riwayat di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, salasatun ana khasmum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan nanti aku yang akan mendebatnya, ya, aku yang akan berurusan langsung dengan golongan ini, 3 golongan ini. Yang pertama adalah seseorang berjanji atas namaku tetapi dia selisihi, ya, dia berjanji tapi dia menyelisihi janjinya. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa akala samana. Seseorang menjual orang merdeka dan dia ambil hartanya, alias menjual barang yang bukan miliknya, ya. Menjual orang merdeka dan dia makan hasil penjualannya tadi. Nanti urusannya langsung ngadep sama Allah, ya. Urusannya langsung ngadep sama Allah. Orang-orang yang seperti itu. Dan yang ketiga, warajulun istajaru ajiran, seorang mempekerjakan karyawan, pegawai, fastaufa minhul amal, si pegawai sudah menunaikan tugasnya. Apa yang menjadi kewajiban tugasnya? Apa pekerjaan saya? Bla 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 A B C D. Oke, saya kerjakan. Selesai. Walam yu'tihi ujrotahu, ya. Ujrohnya, upahnya tidak dikasih. 3 golongan ini nanti langsung ngadep sama Allah, urusannya langsung sama Allah. Wa kadzalika idza zalama yahudiyan aw nasraniyan. Begitu juga ketika kita melakukan kezaliman kepada orang Yahudi, orang Nasara, kita beban kepada dia melebihi kemampuannya, atau kita mengambil, ya, harta dia atau hak dia tanpa alasan yang baik, alasan yang benar. Fahuwa dakhilun fi qouli ta'ala, ini juga termasuk dalam firman Allah fi qoulihi ta'ala ana hajijuhu au qala ana khasmu yaumil qiyamah tadi, ya, firman Allah tadi dalam hadis qudsi tadi. Nanti akulah yang akan mendebatnya dia, akulah yang menjadi musuh dia nanti di hari kiamat, alias langsung menghadap sama Allah. Wa min dzalika an yahlif ala dainin fi dhimmatihi kadiban fajiran. Sebagaimana sudah kita lalui pembahasan tentang sumpah palsu, ya. Ya, begitu juga dengan orang yang bersumpah terhadap hutang, ya. Padahal dia misalnya dia punya hutang, dia bersumpah bahwasanya dia tidak pernah punya hutang, gitu. Atau dia bersumpah, kamu punya hutang sama saya, padahal dia nggak punya. Intinya begitulah. Dia bersumpah, wallahi kamu punya hutang, wallahi saya nggak punya hutang, padahal punya. Seperti itulah. Itu juga termasuk dalam kategori bentuk kezaliman. Baik, kita akhiri sampai di pembahasan ini. Pembahasannya memang panjang sekali. Mudah-mudahan pembahasan yang lain bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Dan juga termasuk dalam pembahasan berikutnya dosa besar yang kedua 7, yaitu tentang
pemungut cukai. Masya Allah, pembahasan yang menarik. Tapi di sini sedikit, karena memang masuk kepada pembahasan yang ke-26, termasuk dalam kategori bentuk kezaliman sebenarnya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.